Hai, Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kami akan membahas mengenai IKN. IKN sendiri merupakan kepanjangan dari Ibu Kota Negara. Di sini saya bersama teman kelompok saya, yakni Edi Sopian. Kemudian saya sendiri, Delsina Pianti. Ready? Yuk kita bahas. Apakah teman-teman sudah tahu nih kalau pemerintah Indonesia sudah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke Penajam Pasir Utara, tepatnya di Kalimantan Timur. Menteri PPN Bapak Suharto Monoarfa secara resmi memaparkan nama ibu kota negara baru Indonesia yaitu Nusantara. Nama Nusantara sendiri dipilih menjadi nama ibu kota negara baru karena kata tersebut telah dikenal dan menjadi hal yang ikonik di mata internasional. Nusantara adalah sebuah konseptualisasi atas wilayah geografis Indonesia di mana terdapat banyak pulau-pulau dan disatukan oleh lautan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim. Dari situ pula terungkap sebuah pengakuan kemajemukan geografis yang melandasi kemajemukan budaya etnis Indonesia. Berikut 8 prinsip ibu kota negara. Yang pertama, mendesain sesuai kondisi alam. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, terhubung, aktif, dan mudah diakses. Yang keempat, rendah emisi karbon. Yang kelima, sirkuler dan tangguh. Yang keenam, aman dan terjangkau. Yang ketujuh, kenyamanan dan efisiensi melalui teknologi. Yang kedelapan, peluang ekonomi untuk semua. Berdasarkan 8 prinsip tersebut, diharapkan bahwa berpindahnya ibu kota negara akan membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia, seperti menjadi kota berkelanjutan di dunia, kemudian sebagai simbol identitas nasional, dan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Salah satu alasan utama pemindahan ibu kota negara yakni karena beban Jakarta dan Jawa sudah terlalu berat. Namun, belum juga dimulai, rencana pembangunan ibu kota baru telah menuai banyak penolakan. Sebanyak 45 tokoh menggalang petisi menolak pemindahan dan pembangunan ibu kota negara. Dalam petisi tersebut, para inisiator penolak ibu kota negara mengajak seluruh warga Indonesia untuk mendukung mereka, meminta agar Presiden Jokowi menghentikan rencana pemindahan dan pembangunan ibu kota negara. Mereka juga meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana pembangunan ibu kota negara, sebab Indonesia memiliki utang luar negeri yang besar, defisit APBN besar di atas 3% dan pendapatan negara yang semakin turun. Selain itu, pemerintah juga diminta untuk mempertimbangkan perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan, yang dimana akan beresiko merusak lingkungan hidup, yakni rusaknya kehidupan fauna dan flora yang ada di sana. Pemindahan pusat perekonomian akan membawa dampak yang fundamental bagi pemerintah, karena dapat mengganggu jalannya perekonomian, baik secara nasional maupun secara internasional. Di sini, kami menemukan solusi yang kami anggap memiliki tingkat resiko yang lebih kecil, yakni pemerintah hanya memindahkan pusat pemerintahan saja. Dengan begitu, Jakarta diorientasikan sebagai pusat perekonomian. Dengan begitu, akan melahirkan pola perencanaan pembangunan ibu kota yang ideal dan akomodatif terhadap seluruh permasalahan dan potensi yang ada. Berdasarkan kepada pemahaman kita, maka pemindahan ibu kota harus direncanakan secara cermat, multidimensi, menyeluruh, dan berorientasi kepada masa depan.
Meskipun rencana pemindahan ibu kota sudah bergulir lama, namun sampai saat ini kajian pemindahan ibu kota hanya dilakukan secara internal pemerintah. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang merupakan institusi negara yang berwenang dalam menyusun kebijakan pembangunan belum mampu menghasilkan output kajian yang komprehensif, mulai dari dasar, orientasi, konsep sampai dengan pemetaan wilayah pemindahan ibu kota. Namun, di balik semua itu, sebagai negara yang besar, Indonesia harus berani memiliki agenda besar untuk melangkah demi kemajuan bangsa. Jika tidak berani bertransformasi dari sekarang, sampai kapanpun kita akan sulit jadi negara maju. Oleh karena itu, kita berharap dengan pembangunan ibu kota negara baru dapat menjadi basis ekonomi yang baru pula untuk mewujudkan negara maju. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena telah menyimak video ini dengan sangat baik. Sekian dari materi yang telah kami paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya.